Karya kedua dengan judul Rajo Mudo. Karya Windy Kaunang, aktor M. Fauzal Ali, sutradara Wahyu Kristopan. Sinopsis. Seorang lelaki parubaya menerima dokumen rahasia tentang kenaikan gaji pejabat dan mulai diancam oleh pengirim misterius yang memanggilnya Rajo Mudo. Teror itu membuatnya hidup dalam ketakutan dan kecurigaan. Bahkan istrinya mulai curiga padanya. Tekanan terus meningkat hingga tragedi menimpa rumahnya, memperlihatkan bagaimana rahasia dan ancaman bisa menghancurkan kehidupan. Selamat menyaksikan. Dia lewat lagi. Dulu tukang bakso itu lewat sore. Sekarang selalu lewat jam 10 malam. Aku hitung 3 hari berturut-turut selalu jam segini. Gerobaknya sama, mukanya itu aja, cuma nunduk. Aku mulai hafal bunyi gerobaknya. Rek, rek di aspal. Bikin bulu kuduk naik. Ya Tuhan, aku mesti gimana? Sejak surat ini datang, semua jadi aneh. Tukang bakso aneh, langsung tetangga aneh, istriku pun juga aneh. Sejak amplop ini datang, rumah jadi berubah. Aku jadi menyimpan barang sembarangan. Tidur tidak tenang, makan tidak enak. Istriku pikir aku punya masalah di luar rumah. Dia nggak salah. Masalahnya memang di luar rumah. Masalahnya aku baca sesuatu yang seharusnya tidak aku baca. Apa ini? Rajo Mudo, jangan ceritakan kepada siapapun, atau sebentar lagi kau akan mati. Kami tahu kau di kamar itu. Aku di kamar ini memangnya salah? Aku harus sembunyi di mana lagi? Di got?
Jadi begini, seminggu yang lalu aku mendapat surat warna coklat. Aku tidak tahu pengirimnya siapa. Di amplop itu tertulis dengan jelas, dokumen rahasia. Tidak ada nama pengirim dan alamatnya. Aku makin penasaran untuk membuka dokumen itu. Setelah dibaca, isinya penuh dengan angka-angka, rencana penyesuaian gaji pejabat negara. Aku baru sadar, ternyata amplop itu adalah daftar gaji pejabat yang bakal naik. Besarnya bikin kepala pening. Bukan cuma 1-2 kali lipat, 10 kali. Aku juga tidak ngerti kenapa aku yang dapat ini. Aku bukan pejabat, bukan wartawan. Aku cuma rakyat kecil. Tidak pernah ikut yang rame-rame itu, yang okegas itu. Aku juga tidak pernah ikut menjarahi rumah Cahrono itu. Tapi daftar gaji 10 kali lipat itu jelas bikin kepala panas. Siapa sih yang bisa menerima angka gila itu? Tapi kalau aku buka mulut, kayak pejabat-pejabat itu pasti gelagapan menjawabnya di depan publik. Mereka pasti takut di demo. Tapi kan, aku juga tidak mau dikonyol. Kasihan istriku. Politik. Semua ngomong soal rakyat, tapi rakyat kecil malah jadi saksi bisu. Aku cuma orang biasa, tapi sekarang jadi detektif dadakan, ngepoin orang kaya yang main angka gaji kayak main monopoli. Selanjutnya, aku berencana melaporkan hal ini sebagai bahan demo. Karena mereka pasti merahasiakan dokumen itu dari rakyat. Aku juga tidak tahu kenapa dokumen itu bisa nyasar padaku. Tapi yang jelas, ini akan jadi bukti yang kuat. Dokumen itu sudah disahkan seminggu yang lalu, dan rakyat tidak ada yang tahu. Brengsek! Itu justru menjadi bukti bahwa memang benar pejabat-pejabat itu merasakannya dari kita. Tapi apalah dayaku, aku tak punya jabatan, tak punya kuasa. Sore, istriku sempat lihat amplop ini. Dia tanya, dari siapa? Aku jawab, undangan dari RT. Tapi waktu buka, hanya ada satu kalimat. Rajo Mudo, jangan buka mulutmu atau kepalamu yang kami buka. Aku baca sekali, 2 kali, 3 kali, sama aja. Tetap singkat, tetap bikin tenggorokanku kering. Hari berikutnya, aku mendapat surat lagi. Rajo Mudo, jangan sering buka jendela. Banyak mata di luar. Aku mulai merasa dimata-matai oleh mereka. Mereka yang sengaja mengirim dokumen itu. Atau aku cuma jadi bajingan saja.
tetangga. Tapi siapa yang tahu? Mungkin dia juga bagian dari mereka. Di surat itu, mereka selalu memanggilku dengan sebutan Rajo Mudo. Awalnya aku pikir Rajo Mudo itu adalah sebuah kode. Aku mulai bertanya, siapa sebenarnya Rajo Mudo? Cuaca di luar sedang dingin. Rajo langsung menarikku ke kamarnya. Ternyata Rajo Mudo adalah seorang raja yang mempunyai kemampuan mengerti semua bahasa binatang. Tapi ia tidak boleh menceritakan kemampuan itu kepada siapapun. Jika ia bercerita, ia akan mati. Bangsat. Persis sama sepertiku. Aku memegang rahasia dan aku tidak boleh mengungkapnya. Jika aku ungkap, aku akan mati. Persis bangsat memang. Aku jadi mikir, tidur sekarang resiko, tidur besok resiko juga. Sore ada surat lagi. Kalau kamu buka rahasia itu, yang hilang bukan cuma kamu. Aku nggak ngerti maksudnya. Siapa lagi yang bisa hilang? Bahkan istriku mulai hitung uang tabungan. Dia curiga aku main kiu-kiu. Tapi lebih baik dia pikir begitu daripada tahu yang sebenarnya. Dulu aku suka rumah ini. Sekarang tiap sudut kayak punya telinga. Jam dinding bergetar. Aku pikir itu kode. Air keran bunyi. Aku curiga dipasangin alat penyadap. Surat-surat itu berdatangan. Pokoknya, sejak surat pertama itu datang, istriku jadi sering menatapku lama. Matanya kayak menembus kulit kepalaku. Katanya, aku sering keluar malam diam-diam, sering mendapat surat. Aku jadi bingung. Apa itu? Istriku curiga aku selingkuh. Punya banyak hutang. Bahkan aku sampai dituduh berjudi. Main kiu-kiu, parah kan? Tadi siang dia sempat marah. Dia bilang, aku jadi aneh. Aku jawab, aku cuma capek. Dia nggak percaya. Katanya, kalau cuma capek, kenapa semua surat kamu simpan di bawah bantal? Aku nggak bisa jelasin, bantal lebih dekat dari lemari. Itu aja alasannya. Tapi di mulutku tidak keluar kalimat itu. Cuma diam. Kalau begini terus,
Aku bukan cuma kehilangan rumah ini. Rumah ini juga terancam. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Tukang bakso masih lewat tiap malam. Surat masih datang jam 2 pagi. Isinya cuma satu kalimat-kalimat pendek. Rajo Mudo, diam. Jangan buka. Rajo Mudo, kami tahu kamu lihat. Rajo Mudo, jika kau buka, kau akan mati. Aku pikir teror itu cuma di luar. Rupanya pelan-pelan dia masuk ke rumah. Tidak pakai pintu, tidak pakai jendela. Dia masuk lewat rasa curiga istriku. Rencana tadi malam aku dan istriku hampir bertengkar besar. Dia berdiri di depan pintu. Matanya merah. Katanya, aku capek lihat kamu sembunyi-sembunyi terus. Kalau memang kamu punya hutang, bilang. Kalau ada perempuan lain, aku masih bisa mikir. Tapi kalau kamu terus begini, aku nggak tahu kamu siapa. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu setiap hari mendapat surat. Keluar malam selalu diam-diam. Kamu ditagih debt kolektor. Kamu tidak bisa lunasi hutangmu. Atau kamu sudah main judi online. Atau jangan-jangan surat-surat itu dari wanita lain. Kalau begini terus, mending aku mati daripada hidup penuh curiga, tidak tenang. Mati. Aku langsung terbayang wajah bapaknya yang kurang bagus dan jarang tersenyum. Aku yang mati dibunuh bapaknya yang mantan preman itu. Kepalaku mau pecah rasanya. Aku cuma takut kalau aku cerita, dia ikut diincar. Surat-surat ini bukan surat mainan. Pagi dia tidak masak, cuma bikin teh. Itu pun tidak dihabiskan. Aku tanya, mau kemana? Dia jawab dengan sewot, nggak tahu, mungkin ke rumah bapak. Aku tahan dia. Aku bilang akan menceritakan semuanya. Dia tidak jawab, cuma diam lalu pergi keluar kamar. Apa lagi ini? Rajo Mudo, jangan cerita, atau kau akan tahu akibatnya. Brengsek! Aku semakin merasa rumah ini punya telinga. Entah di dinding, di kasur,
atau di udara. Semua yang kurang rencanakan sepertinya selalu bocor. Malam ini aku harus cerita. Dan apapun yang terjadi, rahasia ini harus punya kaki, harus punya telinga selain aku. Karena kalau terus aku simpan, aku bukan cuma kehilangan tidur, aku kehilangan rumah ini. Bersetan dengan Raja Mudo, bersetan dengan cerita itu. Sudah aku susun sejak siang. Yang kusimpan cuma kertas, bukan orang, bukan aib. Ini soal mereka, soal pejabat yang rakus itu. Kupikir kalau aku yang bicara, dia akan tenang. Rumah ini akan kembali jadi rumah. Aku sudah siap. Aku sudah siap. Sayang, kemarilah. Akan kuceritakan semuanya. Maaf, selama ini aku tak mau ungkapkan masalahnya. Aku tetap cinta kepadamu. Aku tak punya utang. Utangku cuma di warung Yuk Takti. Tak ada juga perempuan lain. Sayangku, kenapa diam saja? Sayang, 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 astaga istriku, tolong! Wow, Sudah keren saya, ya. banget. Tadilah judul dari Raja Mudo ya teman-teman. Mungkin bisa kasih apresiasi ya teman-teman semuanya.